Salam sejahtera untuk kita semua, petani kelapa sawit mandiri seluruh Indonesia ya. Salam sehat, salam sukses untuk kita semua. Saya berdoa kiranya kita semua selalu sehat, sukses dalam bertani, dan selalu menikmati kebahagiaan bersama dengan keluarga di mana saja berada. Sahabat sekalian, akhir-akhir ini atau beberapa hari ini kita melihat bagaimana hiruk pikuk adanya demonstrasi oleh mahasiswa ya, menuntut beberapa hal sehingga mereka turun ke jalan-jalan untuk menyuarakan aspirasi mereka atau unek-unek mereka. Namun sebelumnya sahabat, sebelum kita lanjut ya, silahkan subscribe dulu, like ya, dukung channel kita supaya berkembang, dan kiranya melalui channel kita bisa selalu memberikan informasi-informasi terpenting mengenai bertani di lahan berpasir. Kebetulan saya adalah petani di lahan berpasir. Nah, ini lahan saya ya, tuh ya, ini lahan saya, petani berpasir. Nah, hari ini kebetulan saya ke kebun akan mengantarkan beberapa obat atau pupuk untuk karyawan kita bekerja. Sahabat sekalian, teman-teman di mana saja berada, beberapa hari yang lalu terjadi demonstrasi di mana-mana, termasuk di Jakarta. Ribut, rusuh ya, rusuh. Demo mahasiswa diduga ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu, akhirnya rusuh. Sahabat sekalian, terutama kepada adik-adik mahasiswa, salah satu tuntutan Anda yang saya lihat adalah melambungnya harga minyak goreng ya, melambungnya harga minyak goreng. Nah, sahabat sekalian, perlu Anda ketahui, mahalnya minyak goreng sekarang ini itu diakibatkan oleh mahalnya bahan baku untuk membuat minyak goreng. Apa bahan baku untuk membuat minyak goreng, sahabat sekalian? Yaitu buah kelapa sawit. Nih, lihat nih teman-teman. Nah, nih buah kelapa sawit ya. Buah kelapa sawit. Kemarin saya baru saja menjual buah saya ke pabrik. Sebagai petani saya menjual buah saya ke pabrik, harganya Rp3.630. Kami sebagai petani sangat bersyukur menikmati harga ini, karena berpuluh-puluh tahun kami merasakan harga sawit tidak seimbang. Oleh karena kami bersyukur sekali harga sawit bisa masuk pada level ini, dan saya percaya seluruh petani kelapa sawit seluruh Indonesia pasti menyambut gembira dengan harga seperti ini. Rp3.630 per kilo kemarin baru saya jual ke pabrik. Inilah yang membuat minyak goreng itu mahal. Bahan bakunya mahal. Ya. Jadi teman-teman mahasiswa harus paham akan hal itu. Jadi apabila bahan baku mahal, maka produk yang dihasilkan dari bahan baku tersebut pasti juga naik. Nah, beberapa tahun yang lalu atau di tahun 2021, minyak goreng itu harganya Rp10.000 per kilo. Rp10.000 per kilo tahun 2021. Mengapa? Karena di tahun tersebut kami petani kelapa sawit menjual sawit kami hanya Rp1.500 per kilo. Rp1.500. Makanya dia Rp10.000 minyak makannya. Sekarang Rp3.630. Wajar dia di atas Rp20.000. Gitu. Nah, jadi tidak perlulah ribut-ribut ya, tidak perlu ribut-ribut, demo-demo, menyalah-nyalahi pemerintah dan lain sebagainya. Ya, karena memang kami sebagai petani sangat menikmati harga Rp3.630 kalau di tempat saya. Ya, kalau di tempat saya, tidak perlu ribut-ribut. Nah, itu yang pertama. Saya ulangi, kenaikan harga minyak goreng seluruh rakyat Indonesia harus tahu, karena kami petani kelapa sawit menjual buah sawit atau dibeli oleh pabrik CPO seharga Rp3.630 per kilo. Itu membuat minyak goreng mahal. Harus dipahami ya, dipahami. Jadi jangan menyalah-nyalahkan pemerintah terus.
Itu yang pertama, untuk teman-teman yang berdemo. Yang kedua, untuk pemerintah ada juga kritikan saya untuk pemerintah. Minyak goreng mahal, kita paham karena memang bahan bakunya mahal, TBS mahal, buah sawit mahal. Tapi jangan langka dong, ya kan? Masa di lingkungan saya ini aja minyak makan langka? Di lingkungan saya ini minyak makan langka. Padahal pabrik minyak makan ada di lingkungan saya ini, di kecamatan saya ini ada. Di kota Pontianak juga ada pabrik minyak makan. Tapi aneh, kok barangnya langka di pasaran? Harusnya jangan begitu. Negara harus hadir mengatur distribusi minyak makan supaya jangan langka. Kalau mahal saya yakin rakyat Indonesia mampu membelinya karena 40 juta, kurang lebih 40 juta petani kelapa sawit dengan harga 3.650 buah sawit itu daya beli mereka tinggi sekali. Makanya di sini orang-orang pada beli mobil baru semua. Ya. Gitu, negara harus hadir mengatur bagaimana distribusi minyak makan, jangan mandek. Kok tiba-tiba langka di pasaran minyak goreng, padahal pabrik minyak makan ada di lingkungan kita. Nah, untuk itu Menteri Perdagangan, Perindustrian, ayo turun ke lapangan lah ya, mengatur distribusi minyak makan. Jadi jangan memancing-mancing masyarakat atau mahasiswa untuk demonstrasi. Ini kan memancing-mancing namanya ya. Jadi negara itu harus hadir. Jadi saya mau di sini saya mau objektif ya, menilai. Saya sebagai petani tentu sangat menikmati harga 3.630 per kilo. Namun saya juga mengkritik pemerintah, terutama Menteri Perdagangan Perindustrian, ya diatur. Jangan sampai minyak makan itu langka, apalagi menghadapi Idul Fitri, Hari Raya Idul Fitri, Paskah seperti ini. Ini kan membuat masyarakat menjadi galau gitu ya, menjadi galau, akhirnya terprovokasi, akhirnya turun di mana-mana. Jadi itu saja ya hal-hal yang bisa saya sampaikan sebagai petani. Ini suara petani sekaligus rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada. Jadi buat semua adik-adikku mahasiswa, coba saya dulu tahun 98 sebagai mahasiswa juga ikut demo menurunkan Soeharto. Namun kami sebelum turun ke jalan kami melakukan mimbar bebas di kampus. Jadi di lapangan kampus ada orasi-orasi oleh korlap-korlap dengan data-data yang akurat membicarakan tentang rezim saat itu disebut mimbar bebas. Setelah diadakan mimbar bebas baru diadakan satu masukan untuk pemerintah, diadakan seperti notifikasi masukan dari mahasiswa. Tapi ketika masukan tersebut tidak digubris, akhirnya mahasiswa turun ke jalan. Nah, alangkah baiknya mahasiswa tersebut juga mimbar bebas dulu di kampus-kampus, bikin notifikasi, bikin masukan kepada pemerintah tentang hal-hal yang adik-adik sekalian tuntut. Harus seperti itu ya, harus seperti itu. Jangan nanti diundang pemerintah, Anda semua tidak bisa berbicara karena data-datanya tidak ada ya. Jadi adakan mimbar bebas dulu di kampus-kampus ya, adakan penelitian ilmiah, baru adakan masukan untuk pemerintah. Jadi intinya adalah damai itu indah ya, damai itu indah, ketenangan itu perlu, hiruk pikuk itu sangat tidak mendukung di dalam proses pensejahteraan rakyat Indonesia ya. Jadi sekali lagi adik-adik mahasiswa tetap jaga stabilitas politik keamanan bangsa dan negara kita. Jangan mau ditunggangi oleh siapapun. Itu saja yang bisa sampaikan sebagai petani kelapa sawit. Saya dari lahan kelapa sawit saya ini ya. Perlu Anda ketahui, walaupun sawit 3.630, kami juga petani ditekan dengan harga pupuk yang mahal. Saya baru saja beli pupuk mahkota, pupuk Hikai di lingkungan saya itu sudah 700.000 per sak. Bayangkan, kalau saya harus beli 10 sak sudah 7 juta. Tapi kami sebagai petani tidak perlu berteriak-teriak, berdoa saja supaya tenang hidup ini, menjalani kehidupan ini dengan tenang. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Maju terus rakyat Indonesia, sejahteralah negeriku, sejahteralah bangsaku, hiduplah berdamai, berdampingan dengan siapa saja, sama-sama kita dukung supaya rakyat kita, negara kita bisa
maju menuju masyarakat yang adil, sejahtera. Salam sehat untuk semua petani kelapa sawit seluruh Indonesia.